Selamat sore semuanya, selamat bergabung. Kamu sini Mang. Selamat bergabung di Green Future Festival 2022. Acara persembahan Sun Energy yang keren banget. Bentar nih tegang. Kita ngobrol sore hari ini, acara ini persembahan dari Sun Energy. Kalau agak tegang dikit, dari moderator atau dari artisnya oke aja ya. Sun Energy di sini mengajak semuanya untuk mewujudkan komitmen dan kolaborasi dalam mengalihkan cara hidup lebih berkesadaran, berkelanjutan dan bertanggung jawab menuju target net zero di tahun-tahun mendatang. Dan sore hari ini saya Bima Kris, art director dari Mahavisual Creative Studio di Jakarta, akan mengajak ngobrol satu seniman keren dari Yogyakarta. Namanya Mulyana, biasa dipanggil Mang Mul. Sesi hari ini kita ngobrolin tentang new ways to nurture how art renew our love for Mother Earth. Poinnya gimana art bisa membawa perubahan dan berimpact ke alam yang kita cintai ini. Lalu nantinya ya kita akan lebih ngobrol banyak. Kalau teman-teman yang mau maju, suasananya udah lebih enak nih. Maju untuk nyore di depan bisa banget. Jangan malu-malu, jangan ke kiri, jangan terlalu ke kiri juga. Di sini tujuan dari ngobrol ini mungkin kita pengen ngebuka isu tentang si krisis iklim ini bisa ditanggulangi bersama. Karena ini jadi tanggung jawab kita bersama, jadi butuh kontribusi bareng-bareng. Nggak cuma dari pemangku kepentingan aja, tapi dari semuanya juga. Dari seniman, dari warga-warga, dari yang habis party di sebelah mungkin. Jadi semuanya bisa bareng-bareng mendukung produk-produk lokal, inovasi-inovasi lokal, melalui edukasi dan bahkan seni. Sebelum lanjut, kalau ada yang mau bertanya nanti mungkin bisa di belakang aku akan ada link yang bisa di scan atau bisa dicek di slido.com. Nanti yang mau bertanya bisa memberikan pertanyaannya di link tersebut. Sebelum aku memperkenalkan pembicara lebih lanjut, di sini Mang Mul sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tes. Kemarin ikut party nggak di sebelah? Kagak, istirahat. Jadi untuk biar lebih cair, di sini yang aku boleh bantuannya kah? Teman-teman yang tahu Mulyana di sini atau Mang Mul siapa aja? Atau mungkin pernah berfoto dengan karya Mang Mul, salah satunya di Distrik Seni terakhir kemarin? Ada yang tahu? Mbaknya ukuran sepatunya berapa Mbak? Oh, oke. Ntar Mang Mul ya. Ya, Mang Mul di sini kuliah di Bandung ya Mang Mul? Aku kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung, sekarang berfokus berkesenian di Yogyakarta Ya. Dari 2014 ya. Kalau ada yang mau ngecek IG-nya Mang Mul dulu biar tahu, di situ Mang Mul menghadirkan karya-karya yang keren dengan teknik rajutan yang akhirnya bisa menjadi sebuah karya instalasi. Gimana kerennya, bahan dasar, ini aku baru ngobrol sedikit sih, bahan dasar yang dia gunakan sebagai bahan rajutan itu berangkat dari sisa kain, betul? Salah satunya? Bukan sisa kain? Sisa surplus yang jadi sisa dari pabrik. Oke. Mungkin kita lebih lanjutnya sebelum jauh, ini ada sebuah video yang bisa dilihat dulu. Sebentar. Sebelum ngobrol lebih lanjut, ada sebuah video yang bisa kita lihat bareng-bareng. Kita ngalangin gak nih? Menyelam lebih dalam. Kekayaan yang begitu hebat, segala hal baik yang Indonesia miliki, menjadi inspirasi bagiku. Keanekaragaman dan misteri
membuat pikiran dan tanganku terus bergerak. Agar tidak hanya aku, tetapi semua orang bisa terhanyut di dalamnya. Bagiku, karya adalah sebuah proses spiritual dan kebersamaan yang lebih dalam dengan alam dan sesama manusia, hingga melekatkan pikiran kita pada satu labuhan. Kenali, cintai Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Kan kita trivia dulu tuh. Dikasih cue buat Langsung ya. buat cut. Ini trivia Mang Mul, supaya kita bisa diceritain main sedikit lagi mungkin. baru. Siapa kamu dan kenapa kamu bisa jatuh cinta sama art nih, bisa jatuh cinta sama seni? Aku sebenarnya jatuh cinta itu dari kecil, dari SD, cuman seninya beda-beda. Jadi pertama kali aku suka seni itu SD itu seni tari. Berlanjut sih SMP tuh Tazos itu kayak apa ya? Kayak semacam Mainan Lego, anak gitu ya? mainan, iya yang dari Dari Ciki Ciki-Ciki itu ya? kan. Kebetulan waktu itu aku aku memenangkan kompetisi di Bandung gitu, kayak gitu, juara 1 dan menjadi perwakilan Jawa Barat. Disitulah saya menganggap bahwa aku kayak bersyukur gitu, kayaknya Tuhan memberi kelebihan di situ kayak gitu. Jadi penolong aja sih, dulu kan kayak dibully gitu, terus kayak ininya si healingnya gitu kalau zaman sekarang ya, buat Healing. itu tuh dengan seni rupa gitu. Begitu juga waktu di pondok juga kayak berat, dalam artian aku pernah pondok nih, SMA-nya di pondok. Di pondok itu kan beratnya tuh karena disiplin ya, sama pelajarannya Arab dan Inggris gitu kan. Terus seni itu menjadi kayak penolong juga karena balancing gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil jurusan seni rupa waktu kuliah seperti itu. Tahun berapa tuh? Aku masuk tahun 2005. 2005. Oke. Bisa menemukan, maksudnya akhirnya, pasti kan ada proses pengkaryaan tuh dari 2005 sampai akhirnya kayak karya yang di belakang ini. Menemukannya tuh ada cerita seru nggak, maksudnya sampai sejauh itu? Ada sih, yaitu dia sebelum saya ke Rajutan sebenarnya saya suka dengan namanya origami modular. Jadi sebelum origami modular vignette gitu, kayak doodling gitu kan, dari yang kecil ke yang besar. Cuman ketika aku mempelajari si origami ini, origami ternyata rapuh gitu. Meskipun waktu itu juga aku ngegunain yang namanya sisa-sisa dari flyer. Kayak aku lipat lagi itu membentuk instalasi gitu. Tapi abis itu tuh kayak nggak bisa lagi untuk pameran gitu. Cuman sekali pakai kan sayang. Umurnya nggak panjang. Umurnya nggak panjang. Terus dapat yang namanya si benang ini. Pas aku coba, ini keren ini. Maksudnya ya bisa dicuci, bisa diapain dan bisa dibentuk gitu macam-macam. Yeah. Dan itu tuh menjadi salah satu pertama ya jatuh cinta. Ini tuh udah kebayang gitu kemana aja ini bisa dibuat apa aja gitu, kayak gitu-gitu. Dan ternyata benar. Tapi kamu sebelumnya pernah merajut atau? Ya, saya merajut lah, gimana? Enggak, maksudnya pas di origami, di fase origami dan lain-lain. Di fase origami itu pasti ada kejenuhan ya. Maksudnya dalam artian pas di Bandung itu, jadi ceritanya waktu aku di Bandung, waktu zaman kuliah itu aku kayak istilahnya part time lah di salah satu toko buku namanya Tobucil. Kalau teman-teman tahu di sini, di Tobucil itu ada banyak banget, selain jualan buku, banyak banget komunitasnya atau klub-klubnya. Yeah. Ada origami, ada public speaking, ada ada nulis, sama ada rajut. Nah kebetulan Sabtu Minggu saya kebagian jaga toko tuh sambil belajar rajut. Awalnya karena di Bandung nih, di Bandung ini, ya itu di Bandung tuh kan dingin kan. Yeah. Udah gitu kampus saya jauh nih dari selatan ke utara. Kebetulan kampus saya di UPI waktu itu. Dan di situ tuh saya perlu shawl gitu, kupluk gitu, kayak gitu buat motoran.
Dari situ saya belajar dari teknik pakai dulu, yaitu merajut dengan 2. Jadi teman-teman mungkin di sini masih kurang kurang tahu perbedaan antara merajut sama merenda. Nah kalau merajut itu biasanya istilah ini dipakai untuk kayak knitting atau brayen yang pakai dua jarum, gitu jarum ya? Dan itu biasanya dipakai untuk benang pakai loose kayak gitu. Nah kalau crochet itu pakai 1 dan biasanya tuh lebih keras gitu hasilnya dan bisa dijadiin boneka kayak gitu. Oh menarik. Dari situ sih sebenarnya pas dari situ berlanjut aja, dalam artian tuh kayak wah ini keren, ya bisa jadi apa aja, bisa jadi benda pakai, bisa jadi produk macam-macam dan akhirnya ya ini jadi karya seni, instalasinya. Nah ini tadi aku sempat menarik laginya, Mang Mul menemukan sebuah komposisi karya seperti ini, kayak yang di belakang ini sebutannya si Remember, bukan? Si Remember. Itu di awalnya tuh nggak kepikiran untuk mengkomposisi seperti ini. Satu-satu, semuanya berjalan dari crafting satu-satu. Enggak, ini sebenarnya tuh dengan proses karena ini commission ya. Ini karya si Remembers ini saya buat di tahun 2018 di salah satu event terbesar di seni rupa di Yogyakarta namanya Arjok kalau teman-teman tahu. Jadi di sini saya membuat instalasi rajutan berjudul si Remembers. Nah si Remembers ini terbuat dari ribuan yaitu bahan dari sisa pabrik. Aku ngambilnya dari Bandung dan dibuat oleh 70 disebutnya konco mogus yang bantu mogus gitu. Ibu-ibu kebanyakan. 70 ibu-ibu? 70 ibu-ibu. Membantu gitu. Membuat karya si Remember. Si Remembers kayak gitu. Dan ini sebenarnya dirancang dari awal gitu, mau apa yang mau kamu ceritain gitu di sini gitu, karena waktu itu lagi itunya apa sih? Concernnya ke pembuatan bandara sih di selatan itu di Kulon Progo. Kamu merespon isu lokal di Jogja, bandara baru itu ya? Iya kan, karena itu kan dekat dengan laut kan, ya, jadinya tuh yang paling yang deket ya ini tentang menarik banget. Terus untuk karya yang lainnya kayak satu sendiri tuh gimana? Kalau boleh diceritain? Kalau satu ini sebenarnya aku ini tuh tentang ini sebenarnya bleaching koral. Jadi kalau koral mati itu memutih, jadi bleaching, jadi memutih gitu ya. Ya bleaching itu mati ya. Jadi satu itu istilahnya aku cerita bahwa kematian itu sebenarnya menjadi pengingat terbaik untuk manusia untuk sadar sebenarnya kayak gitu. Kamu dalam juga ya Mas Orangnya? Dalam apanya? Ngeri juga nih. Kayak gitu. Lalu satu lagi ada Candramawa ya? Nah ini yang paling terbaru ini kosong dan Candramawa itu tuh salah satu koral berwarna abu-abu. Bagian dari kosong yang baru ini ditampilin di distrik seni Sarina Berdikari. Nah ini ceritanya itu pengalaman waktu aku snorkeling pertama kali sih di Lombok waktu itu pas gitu tuh pas ya kenapa ya apa yang aku pikirkan, apa yang aku lihat misalnya di TV segala macam, pas lihat tuh ini kok kayak gini ya warnanya gitu pas lihat gitu. Dan itu kalau dari atas aku lihat kayak polusi gitu kan, ceritanya itu kayak polusi, jadi itunya dari situ, dari idenya dari situ sih tentang pencemaran polusi itu, jadi warnanya abu-abu gitu kayak awan yang terpolusi seperti itu. Menarik gitu banget nih. Ya maksudnya dari 3 karya yang kamu ceritain kan itu dekat banget sama isu lingkungan tuh Mang. Maksudnya dari masing-masing reasonnya dan pengalaman kamu secara personal yang akhirnya kamu membawa ke sini. Tapi kalau ditanya lebih basic lagi, kenapa kamu mengarahkan sebagai seniman, kamu mengarah ke isu itu ada alasan tersendiri kah? Iya ada ya. Maksudnya tuh aku lihat kalau lingkungan itu
ya lingkungan menjadi, maksudnya bukan, bumi ini adalah rumah satu-satunya kita gitu ya, kayak lagunya Dere lah ceritanya mah. Siap. Jadi kita ngebahas tentang lingkungan itu ya untuk kepentingan juga, untuk kepentingan kita gitu kan. Oke. Kalau di Muslim itu ada istilahnya, kalau ini menjadi dakwah saya dalam hidup gitu kan. Artinya tuh kayak berbagi atau mengingatkan dalam kebaikan. Sebenarnya bukan untuk apa ya, untuk apa sih, kayak menasehati, enggak, ini Iya. untuk diri saya pribadi. Tapi kalau orang lain lihat, karena saya seniman ya saya membentuknya dengan karya gitu. Kalau pesennya dapat itu ya alhamdulillah buat saya kayak gitu. Kayak Siap. gitu. Keren banget. Teman-teman ada yang udah pernah datang atau ngelihat karya ini salah satunya di Distrik Seni? Masuknya gratis apa bayar? Ngetek Mang Mul juga nggak? Kena Mau foto bareng nggak ntar? dasar. Mantep. Kayak apa? Nggak. Balik lagi kayak, Hmm. ya setuju sih, maksudnya kayak kita punya kesempatan cuma sekali dalam menjalani hidup dan bukan merawat doang sih, hidup di lingkungan ini ya. Maksudnya kayak masing-masing individu di sini, masing-masing kepala di sini pasti kan punya kegelisahan atau permasalahan yang beda-beda di lingkungannya kan. Iya. Tapi menariknya di kamu sebagai seorang seniman, kamu bisa mempresentasikan karya kamu sampai sejauh itu dan akhirnya secara komposisi masih bisa dinikmati sama teman-teman audiens yang datang, kolektor, dan secara value kamu udah diundang ke museum-museum juga. Ya. Tapi secara harian nih, secara mangmulnya sebagai individu, kamu punya sebuah kegelisahan gak sih keseharian itu dalam hidup tentang si isu lingkungan ini, kayak apa yang terjadi aja sih setiap hari di sekitar kamu, Mas? Ya aku yakin karena kita tuh hidup saling berkoneksi semua ya, saling terhubung gitu ya. Maksudnya itu apa yang kita kerjakan akan balik lagi gitu kan ke diri kita sendiri gitu kan. Yang menjadi masalah, dan aku juga kalau membuat karya itu nggak ngoyo aja dari yang sekitar aja gitu kan. Kalau berhubungan dengan makanya kalau berhubungan dengan dengan karya, kayak ini tuh pakaian tuh menjadi salah satu sampah juga kan, dan selalu kita pakai sehari-hari, dan bagaimana yaitu kita buat karya sustain gitu, menjadi sustain gitu. Gimana caranya kita buat karya dari sesuatu yang Enggak, aku sorry, dari yaitu bahan-bahan bekas gitu. Itu kan contoh dari peduli kan, maksudnya tuh kita ikut berkontribusi gitu dalam ya memelihara alam ini gitu, kayak gitu. Jadi makanya aku pakai bahan sisa benang, udah gitu sekarang plastik, dan kemudian sekarang yang paling baru tuh recyclean atau enggak recycle benang yang aku pakai untuk makhluk yang ada di video klipnya Tulus yang hati-hati di jalan itu, yang menjadi asam, yang kuning itu semua saya buat dari recyclean pebble yang ada di Surabaya. gaul banget. Silakan yang mau tepuk tangan loh. Ya, menarik nih. Maksudnya kayak secara gimana kamu berproses dan dalam artian menemukan pebble ya. Pebble yang menyediakan itu ada mereka yang menawarkan atau kayak emang kamu riset selama bereksplorasi, kamu riset nih secara material, bahan dan lain-lain? Kayak enggak, aku dihubungin Pegel bahwa aduh aku pengen banget kolaborasi, terus aku lihat, aku sampai datang gitu ke Surabaya untuk ini beneran gak sih recyclean, dan ternyata emang bener gitu. Aku lihat prosesnya dari ngecacah si limbah itu, udah gitu dipintal menjadi benang gitu, kayak gitu. Terus dia tuh aduh gimana ya ini, aku pengen menceritakan isu gitu tentang lingkungan ini gitu teh. Kamu bisa nggak buat karya? Ya udah, akhirnya tuh ada kesempatan itu, ternyata di situ juga kayak aku lagi suka yang namanya buat kostum gitu, karena itu kayak wah menarik aja sih, kayak eksplorasi baru buat aku kan. Dan ternyata akhirnya aku dapat si Project Tulus itu, ya alhamdulillah, dan Fukuoka Art Museum gitu kan
akhirnya saya buat dan ya alhamdulillah berhasil gitu. Dalam artian tuh berhasil dalam artian oh bisa ya diginiin gitu. Maksudnya mereka juga kayak oh ternyata bahan yang kayak gini bisa jadi karya gitu kayak gitu kayak senang aja aku bisa membantu juga merelasikan apa sih ide-ide kreatif ini. Gitu. Mahal sih Bang. Kolaborasi. Kenapa? Prosesnya mahal sih, maksudnya kayak nggak semua, mungkin nggak semua seniman bisa ketemu sama akses itu ya. Ketika Iya, kamu iya. ketemu pairing yang ada nih nyediain, terus lokal juga di Surabaya juga. Kayak blessing banget sih, maksudnya Iya, langsung sih. nyambung ke karya kamu kan. Aku yakin kalau kita udah niatnya baik ya kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang satu misi dengan kita. Makanya tuh kayak lah ternyata tuh ya gitu kayak semesta mendukung mendukung gitu. Alhamdulillahnya tuh kayak gitu kayak wah ini ya itulah ya aku bersyukur aja sih. Siap. Nah aku mau ngingetin nih buat teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ke slido.com, bisa ditulisin pertanyaan kamu di situ, kita nanti akan coba bacain dan Mang Mul akan coba jawab. Slido.com ya, bisa dicek. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Mang Mul nih, secara personal dan secara sebagai seniman, isu lingkungan di Indonesia kan lagi bisa dibilang makin kritis nih, makin kesini secara hariannya. Gimana kamu ngelihat peran seni atau peran seniman di isu ini sih Mas? Peran seniman ya penting ya, maksudnya tuh kayak peran seniman itu ya ikut peran seniman ya penting, maksudnya itu untuk berbagi dalam ini tuh isu penting loh, maksudnya ini tuh isu yang harus kita terus wacanakan gitu ya, penting dan terus wacanakan ya, karena ya ini juga untuk kebaikan kita semua gitu kayak gitu. Berarti semua harus lebih aware sama apa yang mereka harus limbah sih. Mereka masing-masing Iya, kayak gitu. Lalu secara ini juga tuh ada tuh. Nanti kita kumpulin dulu. Kalau ada lagi silakan di slido.com pertanyaan-pertanyaannya monggo. Aku ngelanjutin yang ada di tanganku dulu. Oke. Soalnya ada. Ya maksudnya aku juga aware, aku juga sebagai salah satu sebutannya manajemen dari seni dari circle seni, dari circle kreatif dan melihat gimana kita bergerak sebagai perupa atau creator itu nggak jauh dari lingkungan. Maksudnya betul. Ini menjadi penting dan ini terus menjadi yang kayak kamu bilang harus diwacanakan terus, diingatkan terus karena ya sesimpel kita dengan sampah kita aja kadang kita lupa. Iya. Kamu kan di graffiti ya, mural ya, itu setuju. tuh sangat, maksudnya tuh ya kadang orang bisa ngelihat gitu dari tulisan-tulisan di mural gitu udah kayak gitu ya itu tuh ya kan ada bahasan-bahasan kayak gitu, itu tuh kayak tanpa disadari orang ngelewat, oh ya kita harus aware gitu kayak gitu, ada pesan-pesan kan, biasanya ada pesan-pesan dan itu tuh ya bagus gitu, apalagi dengan visual yang cantik gitu, orang tuh pasti akan ingat gitu dari asalnya dari visual, tapi dari pesan itu tanpa disadari dia juga kayak ngingetin gitu kayak gitu sebenarnya. Setuju. Kalau aku boleh cerita sedikit dulu, tahun lalu mungkin akhir tahun teman-teman dari Jogja juga, Graffiti Jogja, mereka membuat sebuah kegiatan di pantai area selatan Jogja. Basicnya kayak ngebuat plang gitu, reminder. Pantai ini tuh digunakan untuk manusia dan sesama manusia. Jadi kayak mereka bikin karya untuk kayak science system gitu, terus diinstal di sepanjang pantai itu. Lalu untuk mengingatkan kayak kita menikmati lingkungan tapi juga bukan jadinya merusak lingkungan gitu. Iya saling ngingetin ya. Gitu. Lalu, kalau dari sudut pandang kamu, baiknya apa yang kira-kira apa yang perlu dilakukan sama teman-teman yang ada di sini atau di luar sana tentang si krisis lingkungan ini, Mas? Maksudnya kayak baiknya gimana sih, baiknya ngapain sih, atau saling ingetinnya gimana, atau paling simpelnya ngapain dari keseharian rutinitas itu? Paling simpelnya
ya membuang sampah pada tempatnya mungkin. Oke. Udah kayak gitu ya aware aja, maksudnya tuh kayak aware sama diri sendiri, udah gitu ya ngingetin aja gitu kayak gitu, terus bawa ya simpel-simpel mungkin ya seperti itu kali. Nah, kalau untuk kamunya sendiri sebagai seorang seniman, harapan kamu dari teman-teman tentang karya kamu atau tentang si krisis lingkungan ini? Untuk aku sendiri, untuk aku sendiri nih, untuk aku sendiri ya, ya aku pengennya ya semua juga akhirnya peduli gitu dengan ya balik lagi kan, karena ini rumah kita gitu kan yang kita harus jaga gitu untuk ke masa depan gitu kan, keturunan juga gitu kayak gitu. Jadi ya marilah kita saling menjaga gitu, saling ngejaga gitu kayak gitu. Setuju. Banyak. Oh, udah banyak ini, gimana dong? Ini dulu deh, jawab. Kita munduran atau dulu. sambil? Hah? Boleh kita lanjut. Di sini ada. Oh iya benar. Ngapain jauh-jauh ya? Nah, ini kita coba langsung jam ke pertanyaan di layar ya. Kamu mau jawab yang mana nih Mas? Ada 4. Paling bawah menarik tuh. Ya, kamu yang milih deh, kamu yang milih. Paling bawah, kamu yang milih. Mang, gimana caranya mengkoneksikan antara isu lingkungan sebagai awareness pada anak-anak muda dengan media seni instalasi? Mengkoneksikan isu lingkungan sebagai awareness. Biasanya aku kalau membuat pameran tuh selalu ada workshop. Di situ, di workshop itu sangat ngebantu banget untuk apa sih, untuk ngasih tahu gitu bahwa ini tuh tidak hanya instalasi, karya instalasi. Jadi di sana aku bercerita tentang bagaimana aku menggunakan bahan, udah gitu bagaimana aku berkomunitas atau enggak mengerjakan dengan ibu-ibu gitu, menceritakan dengan komunitas saya atau enggak bisa pengalaman saya gitu kayak gitu. Jadi si workshop itu penting banget bagi saya gitu, apalagi pameran-pameran besar saya selalu membuat workshop gitu. Meskipun skalanya dikit gitu kan, tapi itu akan menjadi apa ya, membuat kesan kan, dan semoga apa yang dia dapat ketika workshop itu dibagikan lagi gitu. Jadi kayak jariahnya tuh disebar-sebar lagi kan, kebaikannya kayak gitu. Kayak ilmunya tuh berputar gitu ya. Ya terus gitu jalan gitu kan kayak gitu. Sebenarnya itu sih yang menjadi untuk itu ya, untuk yang Nah, aku ngerespon dari poin kamu tadi. Kalau teman-teman pada ngikutin Mang Mul di beberapa YouTube dan Instagram ya, Mang Mul tuh bikin studio namanya Mogu Studio. Dan itu kalau aku boleh appreciate, Mang Mul membuat sebuah ekosistem yang isinya mungkin ibu-ibu kebanyakan ya, yang membantu Mang Mul dalam membuat karya-karya menariknya, karya-karya kerennya. Menurutku kayak ketika terbangun ekosistem, apa yang kamu believe, kamu yakinin, itu pasti akan ke pass it on sama semua yang ada di workshop itu. Dan dari workshop itu pasti akan pass it on lagi ke keluarganya, ke lingkungannya gitu. Iya. Dan itu maksudku, aku salut sih akan hal itu sih. Iya. Lanjut lagi nih, coba kita lihat. Do you think artists have an important role to promote green and sustainable living? What kind of impact you are hoping to deliver to public through your art, through your work? Ini ada orang bule di sini ya kayaknya ya. Apa sih? Nih, do you think artists have an important role to promote green and sustainable living? Iya, ada sih. Harus lah ya. Harus lah ya. What kind of impact you are hoping? Maksudnya harapan apa yang tadi kayaknya udah dijawab. Udah dijawab tadi. Ya. Mungkin nyambung ke pertanyaan ini, at least seberapa hal paling kecil apa sebagai seniman yang harus dilihat atau dilakukan ke karyanya gitu? Apakah harus literally ngomongin lingkungan banget kah? Atau? Enggak juga sih, aku enggak juga sih. At least dari gaya hidup mungkin? Iya bisa jadi, itu bisa jadi juga. Cuman Enggak apa? Nggak, buat aku sih kayak ya menggunakan gimana caranya, ya itu balik lagi ke sustain gitu, cara kita bertanggung jawab bijak gitu dalam hidup ya, dalam berkarya. Ya itu kan bijak itu ya bagaimana kita bisa mengukur diri kita akan cukup gitu kan. Kadang kan yang menjadi masalah itu berlebihannya itu kan. Kayak gitu. Ya itu yang ya makanya tuh aku pengen ngedukasinya ke situ gitu, karena tuh
Ini tuh dari rajutan ini tuh sebenarnya tuh bisa, misalnya plastik nih dari kantong plastik, kalau kamu bisa ngerajut itu sebenarnya bisa dirajut dan bisa lebih kuat lagi itu dan Iya, bisa dipakai setuju. lama kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi pengennya tuh mempromosikan itu sih kalau aku tuh lebih Ya berarti nggak ada lama salah. lagi gitu. Iya. Jadi kayak memberi hidup baru buat karya gitu, buat si produk gitu. Jadi Iya. lebih lama lagi pengennya kayak gitu. Setuju sih, maksudnya mungkin orang lihatnya itu sampah tapi di mata Iya. seniman atau orang lain bisa jadi itu barang Berharga. lain yang bisa dihidupkan kembali dengan Betul. bentuk yang berbeda. Ya. Betul. Aku pengennya kayak Keren gitu. banget kamu Mas. Iya, menginspirasi ke situ. Lalu satu lagi. Ini paling bawah keren. Bukan pertanyaan sih, karena agak telat ngikuti sesinya. Pengen tahu Mang Mul awalnya tertarik dengan seni, udah dijawab lagi. Udah. Lihat-lihat rekamannya aja ntar ya. Iya. Oke. Mungkin aku ada sebuah pertanyaan sih, kayak ini menurut kamu ya Mas, Eh, isu lingkungan tuh sebenarnya tanggung jawab siapa sih? Semuanya lah, kita semua manusia yang hidup di bumi ini gimana sih? Oke, kalau ditanya lebih jauh lagi, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang lebih tua dan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang lebih muda untuk menjawab itu? Apa yang bisa dilakukan? Ya kan? Cinta sama yang bijak itu. Maksudnya kalau kita cinta dengan alam kita akan effort gitu bagaimana melestarikan, menyayangi gitu kan, berbuat apapun gitu untuk pada akhirnya untuk kita sendiri. Ya. Kalau bijaksana ya istilahnya cukup lah gimana cara dia tahu gitu cara mengolah sesuatu ya memproduce atau enggak cukup itu Bertindaknya jadi iya nggak bertanggung berlebihan jawab ya? bertanggung jawab. Nah itu dia, Iya. sorry bertanggung Maaf. jawab, benar bertanggung jawab. Bijak itu bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan ya. Berarti butuh banyak acara kayak gini juga ya, maksudnya kayak Aku mendukung banget, kayak gini harus banyak di mana-mana. Maksudnya tuh seru sih sebenarnya. Iya nggak sih? Nggak Nyore. nggak hanya di Jakarta aja, coba Benar. di yang lainnya juga dibuat gitu, kayak gitu karena Iya, setuju penikmatnya sih. bisa jadi banyak lagi. Mungkin bukan hanya penikmat sih, maksudnya kayak teman-teman yang hadir di sini sedikit jauh mungkin aware dengan isu lingkungan, tapi dengan berbagai edukasi, dengan berbagai tenant dan artis pembicara yang datang, ya secara in-depth untuk nyari taunya jadi ada wadahnya gitu. Ini mau dijawab nggak? Boleh, yang mana kamu? Bagaimana mau bisa Yang mana? Yang paling bawah? Apa yang... Nah itu ngeliatin bagaimana Mang Mul sebagai seniman untuk beradaptasi di era digital sebenarnya. Nah ini dia, digital tuh penting banget sih, beradaptasi itu Iya. penting banget di sini karena dari sosial media kita bisa berkontribusi di sana menerangkan apa yang kita lakuin gitu kan. Meskipun dari saya sendiri belum maksimal gitu kan, tapi itu sangat penting dari apa yang kita bicarakan atau dari program-program yang kita akan buat gitu kan di situ itu Penting ya? Terus mana lagi tadi? Tadi aku ngerespon sedikit apa Oke. yang kamu bilang. Ah, Aku lebih setuju mungkin bukan adaptasi sih, apa? relevansi sih Mas. Ya. Karena semua, nggak tahu kamu setuju apa enggak. Menurutku semua orang tuh pengen relevan sama keadaan, sama genrenya, maksudnya apa yang lagi happening tuh pengen relevan. Iya. Otomatis semua harus geser ke digital. Nah itu dia. Ya, Nah, itu sarana narasi untuk bisa dikonsumsi lebih banyak orang lagi sih. Betul banget dan lebih gampang ya sekarang harus semua orang punya. Iya, makanya tadi gadgets aku ya. bertanya untuk teman-teman yang lebih tua mungkin ya belajar akan si relevansi era digital ya. Cuman teman-teman lebih muda mungkin bisa lebih bergerak, lebih aktif ya tentang si isu lingkungan ini. Lanjut nih, Karya selanjutnya Mang Mul akan ada proyek apa? mantep. Saya tahun depan ada di beberapa museum di luar Indonesia pameran. Spill dong, negaranya spill dong. Oh, US sama Jepang sama Australia. Mantep banget. Silakan Silakan lu, tepuk tangannya malu-malu gitu. Sama akhir tahun nih kalau jadi insya Allah di Jakarta aku mau buat sesuatu yang besar. Oh, Ditunggu ya. baiklah. Udah boleh ada bocoran Jakarta kapan ya? Jakarta tinggal 2 bulan lagi di November atau Desember. Sebenarnya Desember ada sih, tapi itu kayak proyek kecil aja gitu, proyek kecil. Tapi untuk tahun depan, insya Allah saya membuat
sesuatu. Ya mudah-mudahan aja lancar, ini doakan ya teman-teman di sini. Amin, amin. Minta doanya. Ya di situ saya ya itu pengen berbagi juga sebenarnya, share tentang apa yang kami lakukan, bukan saya lagi, kami lakukan karena saya berkolaborasi dengan banyak orang gitu menjadi karya yang gigantik atau spektakuler itu Dikerjakan bersama-sama dikerjakan ya? bersama-sama sebenarnya kayak gitu. Jadi minta doanya semoga banyak yang support ya. Ditunggu berarti akhir tahun nih ada gebrakan satu lagi di Jakarta. Bisa disambangi langsung ya? Yes. Ini ada dua pertanyaan lagi. Oh udah, yang paling bawah. Do you think, udah juga. Udah juga. Tadi kayaknya ada yang bagus deh. Apa? Hilang. Hilang, udah. Oke, mungkin kamu ada ini nggak, Mang Mul? Ada sebuah pesan atau ada sebuah keseruan buat teman-teman di sini tentang si isu yang lagi kritis lingkungan ini? Kayaknya semua udah masuk deh, udah aku ceritain deh. Maksudnya tuh apapun yang kamu lakukan atau teman-teman ya dukung lah, bukan dinyinyirin. Kita itu penting sih, dukung sih. Konsepnya tuh sukanya nyinyir gitu, aku kesel banget. Benar. Tapi percayalah, maksudnya niat baik akan berakhir dengan baik. Apalagi peduli ya itu ya itu akan balik lagi lah. Istilahnya tuh apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat, kamu akan menerima gitu. Kalau kita baik ya si alam senang dan kita juga senang. Setuju. Itu benar banget sih. Ya kayak karma gitu kali ya. Kayak maksudnya apa yang kamu lakukan pasti akan berbalik beribu-ribu baiknya atau beribu-ribu buruknya dari niat kamu itu. Dari niat. Ya mungkin kalau boleh di-summary dikit. Tadi seru banget apa yang Mang Mul ceritain. Dari pertanyaan teman-teman juga sebegitu menariknya. Ya poinnya menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama ya. Sepakat ya, maksudnya kayak ya bentuknya udah tanggung jawab. Kita pun harus bijak sama apa yang kita gunakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita konsumsi. Dan kayaknya itu bukan menjadi hal yang remeh ya, karena ya sebanyak orang dikali sebanyak sampahnya pasti akan jadi berkali-kali lipat. Maksudnya itu udah tanggung jawab kita dan kita kayaknya perlu belajar lagi gimana bukan mengolah aja sih. Apa yang kita gunakan tuh kita harus tahu tentang si sampahnya itu. Lalu perlu peran semua pihak secara nyata dalam artian untuk menjaga lingkungan ini tuh bukan urusan masa depan aja, kita harus ngelakuinnya sekarang dan mulai dari hal-hal kecil yang kayak kamu bilang. Kebijakan itu ya dari diri sendiri paling gampangnya, dari mengkonsumsi makanan, pakaian, beraktivitas, daily life, sampai gaya hidup sih ngaruh sih ya. Satu lagi, seni bukan hanya estetika, tapi bisa menjadi salah satu media menggerakkan manusia yang lebih sadar lingkungan. Ini aku setuju banget sih karena ya relevansi itu. Seni bisa nempel ke digital, seni bisa nempel dalam bentuk instalasi dan apapun yang akhirnya bisa menyentuh berbagai macam kalangan dan teman-teman yang ada lewat seni itu dan pesannya yang keren-keren. Yang terakhir mungkin ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan melalui seni dan ekspresi. Itu betul banget. Itu bisa dipantau terus dari Mang Mul salah satunya. Dan mungkin Mang Mul nanti ke depannya akan membuat sebuah exhibition yang kolektif, mengundang teman-teman dan teman-teman bisa ikutan juga. Kita doakan bareng-bareng. Terima kasih, amin. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir nyore di sini. Aku nggak nyangka seramai ini loh. Lama ya ini bro. Ini lama ya? Nungguin Mang Mul apa nungguin Padi nih abis ini? Oke. Ya terima kasih sekali lagi kesempatannya buat Sun Energi untuk acara ini dan teman-teman yang udah hadir menyempatkan waktu dan energinya di sini. Semoga kita dengan kebaikan ini kita akan menuai kebaikan lagi ke depannya. Amin. Sekali lagi saya Bima Kris. Saya Mulyana atau Mang Mul. Izin undur diri. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak.